Rumah sebagai tempat aktivitas kehidupan manusia yang telah dikenal sejak awal peradaban. Pada awalnya, ketika manusia masih hidup nomaden, rumah hanya diperlukan sebagai tempat beristirahat sementara setelah selesai bekerja di ladang. Ketika mulai menetap, manusia menjadikan rumah sebagai tempat berkembangnya kehidupan, berkeluarga, pengembangan diri, dan aktualisasi nilai-nilai kehidupan. Keseriusan pemerintah dalam menangani perumahan juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapat pelayanan kesehatan. Pada tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus tahun 1950 di Kota Bandung, diselenggarakan Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang merupakan momen bersejarah dalam bidang perumahan di Indonesia. Ketika itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta menegaskan bahwa rakyat berhak untuk mendapatkan perumahan. Hal tersebut dapat terwujud dengan baik apabila ada itikat baik dari semua pihak untuk mewujudkannya. Cita-cita itu tidak akan tercapai dalam setahun 2 tahun. Jangan hendak menjadi orang yang berkata mustahil, terpengaruh oleh keadaan yang dihadapinya sekarang. Kongres Perumahan Rakyat Sehat menghasilkan rekomendasi bahwa pemerintah harus segera membentuk perusahaan perumahan di setiap provinsi, meluruskan persyaratan-persyaratan teknis yang terkait dengan standar minimal untuk rumah, serta mengusulkan pembentukan lembaga pembiayaan dan pembangunan perumahan rakyat. Waktu itu Bapak Presiden Soeharto memanggil saya, lalu dalam dialog beliau mengatakan setelah masalah pangan dan sandang sudah bisa kita tanggulangi, sekarang kita akan masuk ke masalah papan. Oleh karena itu, saya akan melaksanakan keputusan MPR yang di dalam garis-garis besar haluan negara mengatakan perlu dibangun perumahan rakyat. Nah, jadi dengan konsep inti 21 meter persegi, maka pegawai negeri golongan 1, prajurit, swasta bisa menempati rumah itu. Lalu mereka nanti bisa mengembangkan rumahnya sesuai dengan peningkatan pendapatannya. Masalah perumahan adalah masalah yang tidak pernah berakhir. Karena manusia bertambah terus, kebutuhan perumahan semakin meningkat. Karena manusia juga semakin sejahtera, sehingga tuntutan akan rumah dan lingkungannya semakin tinggi. Pada era saya menjadi Menteri Perumahan Rakyat itu, terasa betul desakan akan kebutuhan karena pada waktu itu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7% per tahun, rakyat semakin sejahtera. Jadi kalau pada era sebelum saya Perumnas memimpin sebagai pensuplai rumah sederhana, pada 1893 itu dengan mendorong partisipasi swasta, peran swasta sudah jauh lebih besar daripada Perumnas dalam menyediakan rumah sederhana bagi rakyat. Karena perumahan kebijakan lebih banyak bertumpu kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, maka tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai soal pembiayaan. Kami bikinlah kebijakan-kebijakan. Tadi ada perumahan bertumpu pada kelompok masyarakat, kemudian juga pada itu kami membentuk Badan Kebijakan Pembangunan Perumahan secara nasional yang merupakan semacam fungsi
fungsi koordinasi dari berbagai kelembagaan yang ada gitu lah. Bisa dikatakan pertama, institusi ini dengan nomenklatur baru. Kementerian ya, Negara, Perumahan dan Permukiman. Sebelumnya itu kan Menteri Perumahan Rakyat gitu. Pada tahun 98 gitu, krisis melanda itu kira-kira bulan Agustus, bulan September gitu. 98 itu pada akhir tahun masih itu bertahan di 115 ribu. Jadi meskipun gencar itu tuh, ya akibatnya dampak yang dirasakan di sektor perumahan, tetapi itu masih ada sekitar 110. Pada tahun 99 ya lebih menurun lagi, tapi masih di sekitar 80 sampai 90 ribu unit. 99.